jaga mana bala bintang kami bala rombong kami datang dan rombong 10 pakai ini anak buah katong ini biasa raik tuh hingga ada perubahan pada tempat jarak pada bahaya minta ingat kata banyak harus baik. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu kita sebagai orang yang beriman tentu bersyukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama di sini. Tidak hanya lewat media, lewat medsos, tapi kita sudah berhadapan langsung. Perlu kita syukuri. Dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Sekda yang dari awal mendukung kegiatan ini dan terjadilah rapat kita di tempat ini pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan kita pada hari ini, kami sebagai orang yang ditugaskan untuk memfasilitasi rapat ini berharap sebenarnya bahwa pada tingkat ini yang kami undang ini orang-orang yang punya kompetensi mengurus masyarakat di wilayahnya masing-masing. Di kabupaten ada beberapa orang kepala dinas terkait, bahkan Pak Sekda, sekretaris dan seluruh jajaran di kabupaten, di kecamatan yang hadir pada siang ini. Yang saya hormati Bapak Kapolres Ketapang, diwakili Bapak Jumadi. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati seluruh kepala organisasi perangkat daerah yang hadir, baik dari provinsi tadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar atau yang mewakili, juga seluruh kepala OPD Kabupaten Ketapang yang hadir. Yang saya hormati juga seluruh Forkompimcam, Camat, Kapolsek dan Ramil Simpang Hulu dan Simpang 2 beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Gubernur Awan 3 Benua Simpang beserta seluruh Pateh, Temonggok, Pria Singa, para Domong Mantir yang ada di Kecamatan Simpang Hulu. Yang saya hormati juga petinggi Mangkunegeri Simpang 2 beserta seluruh Pateh, Temanggung, Pria Singa yang ada di Kecamatan Simpang 2. Seluruh kepala desa, kepala dusun yang hadir di ruangan ini, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, Duata berimbang alam bumi tanah air. Karena kita bisa hadir, masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DRD Ketapang beserta jajaran sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita bisa hadir di sini. Nah, saya menganggap ini jalan terbaik untuk persoalan-persoalan yang ada terkait investasi PT Mayawana. Maaf, saya lupa. Ya, saya hormati juga dari jajaran manajemen PT Mayawana. Karena datang terlambat, jadi nggak terlambat nyampe salam ya, minta maaf. Terima kasih juga kemudian Pak Yohanes dan lain sebagainya. Maaf. Yang kedua tadi saya menyampaikan terima kasih kepada DAD ya. Kemudian ini sebenarnya karena masalah miskomunikasi. Selain juga ada
pihak-pihak yang mengambil kepentingan-kepentingan. Nah, saya hadir di sini, saya sampaikan kepada semua kita, kepada orang tua, kepada Domong Mantir, kepada seluruh hadirin yang hadir. Baju saya seperti ini, umur saya masih muda, tetapi saya Sekda Kabupaten Ketapang. Sekda. Yang kedua, saya juga Pati Jaga Pati, Desa 9 Domong 10. Saya cerita sedikit supaya adik saya ini paham. Orang Dayak punya raja adat, bukan raja kekuasaan. Asal usulnya ingat cerita Siak Bahulun, ya, Siak Bahulun. Raja Ulai pemegang pusaka Bosi Koling tungkat rakyat satu-satunya di dunia. Tidak ada raja Dayak lain ini. Tinggal cerita, ya, itu supaya tahu dulu. Raja Siak Bahulun menurunkan raja Dayak Tanjung Pura kuno, ya, jauh pada masa sebelum Panembahan. Ini saya sampaikan supaya tahu sejarah. Bukti-bukti sejarah ada, pusaka ada, tradisi ada, supaya anak-anak muda Dayak paham tentang identitasnya. Laman 9 Domong 10 dulu adalah nama wilayah. Desa Darat Pantai Kapuas, Hulu Landak, Hulu Kapuas, Labai-Lawai, Simpang Sekayo, Joga Sekayo, Pihak Krio, Kayong Gerunggang, Sakan Sekayo, Kenawan Sekayo, Kenawan Sakaran, sampai ke Mangkon Tengah, supaya paham. Tetapi jangan disangka Raja Dayak itu seperti yang di sinetron, punya mobil, punya istana mewah. Tidak. Saya sebagai Pati Jaga Pati, tugas menjaga, menegakkan adat jalan Jamban Bibi, adat jalan antar lembaga, proses batu tanah Ulang Jadi yang diwariskan oleh para leluhur kita orang Dayak. Itu saya sampaikan supaya paham. Kenapa di semua wilayah memanggil saya Pati Jaga Pati, sampai kepada Sanggau, Sekadau, Beliau, bahkan Kalteng. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam wilayah tersebut perlu saya ketahui. Ya, setiap hal keributan, instabilitas perlu saya ketahui, perlu saya ayomi, dan perlu saya urus, perlu saya dengarkan, bukan mencampuri, bukan intervensi. Ya, apalagi saya Sekda. Kalau saya tidak mau tahu, saya tidak amanah. Karena amanah saya sebagai Sekda, amanah saya sebagai Pati, menjaga, menegakkan adat jalan Jamban Bibi, proses tumbuh tanah Ulang Jadi. Itu supaya paham. Nah, sebagai Sekda, saya berkewajiban melayani masyarakat, mengurus pemerintahan, pelayanan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan, menjamin, menjaga Ketapang ini aman, damai, kondusif. Sama dengan tadi pesan Pak Kapolres, ya Pak Jubedi, Pak Kapolres sahabat saya, satu lighting, standar 2000, sahabat karib saya, dan saya untuk masalah juga intern komunikasi. Jadi ini saya sampaikan supaya kita meluruskan persoalan, tujuannya kita mendukung investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita ingin kondusivitas wilayah. Saya malu orang Sumahulu, daerah saya ribut, kabupaten ribut, dan Ketapang dulu terkenal dengan aman, damai. Itu yang mau kita jaga. Sesuai gelar saya, Pati Jaga Pati. Kemudian sesuai dengan tadi yang saya dengarkan dari awal sampai akhir, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah mendukung, ya, menghargai investasi apapun yang ada di Kabupaten Ketapang. Satu, ya. Jadi surat Sekda tanggal 19 bukan melarang investasi, bukan menghalang-halangi, ya. Tetapi ada kepentingan pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan yang harus kita tegakkan, yakni tata batas, penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan
antara Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang 2, dan Desa Kualan Hilir, dan Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu. Karena apa? Untuk kepastian hukum, untuk kepastian administrasi dan pemerintahan. Sesudah batas ditentukan baru kita tahu ini ngurus KTP ke sana, ini nanti pilihnya masuknya sini, desa ini. Termasuk tadi tali asih ini masuknya sebesar segini, diurus Kades Kampar Sebomban. Sampai sekian diurus Kades Kucing Kualan, diurus Kades Kualan Hilir. Untuk kepastian hukum, untuk kepastian pemerintahan, bukan menghalang-halangi, bukan mengganggu investasi. Oleh karena itu saya heran kalau ada opini yang menganggap itu menghalang-halangi. Ya, dan kemarin saya mendengar laporan juga, itu sempat terjadi eksiden, dan menurut saya sebenarnya karena miskomunikasi. Satu, yang kedua karena tidak saling menghargai tadi. Yang ketiga ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Oleh karena itu bagaimanapun penilaian saya sudah terjadi camuk, sudah terjadi keributan di benua Simpang ini, sudah terjadi ketidaknyamanan. Simpang Hulu, Simpang 2 dulu satu, zaman Pak Tanam camat dipisahkan beliau menjadi dua, yang pertama Gurau. Zaman Pak Tanam camat Simpang Hulu terjadi pemekaran Simpang 2. Sekarang beliau hadir di sini, mudah-mudahan bisa menyatukan kembali hati mereka. Ya Pak, pertama untuk Pak Tanam. Pak Tanam hadir dengan saya untuk mediasi supaya tidak ada lagi cerita orang Simpang, orang Pelalayan dipukul orang Kampar Sebomban. Kalau sebaliknya orang Kampar Sebomban dikeroyok orang Lelayan. Ya, malu. Odok pada odok. Onya yang pesta odok dulu. Tinju. Kudu lah boleh. Pongan kan. Jadi saya campur ya. Pak Tanam, semua Pak Kapolsek semua. Jadi saya tidak ingin odok pada odok dulu. Ya, makanya harus hati boleh panas, kata Pak Jumadi, kepala tetap dingin. Nah, karena sudah ada kekacauan itu yang menimbulkan keresahan. Artinya dada ini sudah panas, hati ini sudah panas, darah ini panas, menimbulkan ketegangan. Saya lihat dari tadi orang semua tidak ada yang guru darah. Apa? Meraban, Kucing Kualan, tidak bertegur. Kenapa harus begitu? Pada kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa? Siapa yang salah? Gara-gara apa? Saya mendengar surat laporan, membaca laporan dari Damong Adat Lelayan bahwa PT Moyawana tidak menghargai surat sekda. Nah, saya kirim tim di SPMB ke sana ngecek. Apakah benar? Apakah ada bukti-bukti? Kita juga tidak ingin salah berbuat. Ya, ini tinggal introspeksi masing-masing. Tinggal introspeksi masing-masing. Saya tidak melihat, tapi Tuhan Maha melihat. Ya, saya tidak melihat, tapi Buata Primbang alam bumi Maha melihat dan Maha adil. Yang salah, katakan salah. Yang benar, katakan benar. Jangan dibolak-balik sehingga menimbulkan kekacauan seperti ini. Oleh karena itu, pertama saya sampaikan terkait batas. Tadi saya tidak mau mendengar lebih jauh tentang cerita Kades Kampar Sebomban, karena sekarang saya sudah sampaikan sejarah yang sebenarnya. Kalau mau ditarik ribuan tahun, saya lebih punya hak. Ini wilayah Laman 910 punya saya. Tapi 1945 kita merdeka, NKRI.
Oleh karena itu seluruh wilayah-wilayah kerajaan menyatukan menyerahkan kepada NKRI. Dan untuk atas saya sampaikan poin pertama, penetapan batas wilayah administrasi Desa Kaparsepoman dan Desa Kuala Hilir serta Kucing Kualan menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan seluruh pihak wajib menerima apapun keputusan Pemda. Sepakat tidak? Catat nomor 1. Ya, kalau masih ada yang ngeyel tidak terima, silakan gugat PTN, PTUN, bukan lapor ke Polres, ya, bukan lapor ke Polda. Ini ada sedengar, bisukan saya nih Pak Jumadi, saya ditangkap Polda. Katanya, saya mau cari, tolong Pak Lurah, Pak Petinggi, cari obat isu itu. Saya minta hadirkan hukum adat, karena saya bisa WA dan Pak Direskrimum Polda. Ya, apa maksud dibuat isu seperti itu? Saya tersinggung. Tujuan saya bukan kekacauan, tetapi menjaga stabilitas daerah. Sekali lagi saya minta Pak Petinggi, Pak Lurah cari obat isu itu. Hukum adat itu provokator, daya tidak jelas. Saya tidak senang daya seperti itu. Itu masalah batas. Kemudian masalah yang kedua tadi, saya mendengar tadi saran dari Pak Sikap ini baik. Oleh karena itu terkait dengan hak penguasaan oleh masyarakat, bukan hak ya, penguasaan pada wilayah hutan kawasan hutan oleh masyarakat. Ini mohon Pak Kabid dari Dinas LH, mohon nanti juga difasilitasi dan ditindaklanjuti terhadap pada wilayah izin konsesi kawasan hutan itu yang ada tanam tumbuh, yang ada kebun tembawang, yang ada peladangan, ya, yang ada buah-buahan, kebun buah, tanaman buah, yang ada keramat pedaging, yang ada sumber mata air dan lain sebagainya, itu tolong dijaga, ya, termasuk keramat atau kuburan itu agar diintelapkan, jangan dipaksa digusur. Apalagi yang punya tidak menyerahkan, tidak mau, ya, jadi paksa ya, diinklap. Karena ada kewajiban, ada tidak Pak Kabit kewajibannya itu? Ada ya. Kalau saya salah koreksi ya. Kalau saya salah nanti bayar dilaporkan ke Polda saya. Gara-gara salah ngomong itu, salah surat. Jadi saran saya pertama nanti gue sepakati untuk hak-hak kepemilikan masyarakat yang dikuasai mereka pada kawasan hutan atau konsesi, agar jangan dipaksakan untuk digusur atau dibebaskan, bukan dibebaskan, apa yang diberi taliasi. Ya kalau kita kan bisa masuk akal lah. Tidak mungkin orang meladang sampai 100 hektar, itu tidak masuk akal. Mana buktinya? Kebun karet yang paling tinggi kan berapa hektar? 20 lah. Ada nggak bisa berkebun 50 hektar? Pernah nggak? Pak Sikap, ada nggak? Tak ada kan individu? Kecuali bos Jakarta bisa berkebun karet, buah-buahan. Ini poin penting ini. Tadi terkait disampaikan di Sekolah Hilir, ya itu. Saya dengar cerita juga yang ini. Besok Bono, udah rata. Nggak tahu buktinya mana. Nah, kalau dengar cerita kan nanti dari MP juga bisa cerita kan itu, bisa dongeng kan. Saya perlu bukti. Tetapi saya tegaskan bahwa terhadap kemuasan pada kawasan hutan itu agar dihargai, diintlak. Kalau tidak mau mereka diberikan taliasi. Tetapi kita juga tidak mengakui kalau bukan tanaman kehutanan. Ya pasti kan ya. Kalau bukan tanaman kehutanan, silakan tegakkan aturan. Ya dari Dinas LH Provinsi, lebih paham. Pak Kapolsek pun sudah paham. Kalau bukan tanaman kehutanan tadi sudah disebutkan pastikan seperti sawit. Aku beragak enak. Kalau dia sawit tuh hati-hati. Woi. Mele dulu. Pak.
Kalau di kota, kebun, karet, jami, buah jannah, ini mampu nolong nih. Tapi kalau sawit, apalagi sawit yang punya Jakarta, yang Pontianak, boleh nolong nih. Ente mambah, waktu ada Pak Kades, karena biaya nanam sawit, ikutan. Termasuk kalau ada yang cicipa minyak kayu, belian, kalau kasih Pak Kapolsek, Aume pun nilai bulog. Tapi kalau ada aturan yang mengatur bahwa itu bisa diberikan. Mekanismenya apa tuh Bang Lestari? Coba lembaga adat untuk kayu, tapi tidak dikuasai oleh individu. Ngangko untuk turun ko 100 hektar, jangan bukti nih. Kalau telusur tuh lebih butuh ngangko kerajaan, siap boleh tuh, sini lawannya. Lain pura ikut tuh, lain pura kuno, lain pura tuh di masa kuno Hindu. Karena ada dicampur dengan Majapahit, Prabu Praja IV, dulu kan raja-raja Jayapura. Supaya paham Pak Kades dan menyebut ke depan buku. Jadi masalah kayu pun kalau ada kesalahan silakan dilaporkan ke MP ya. Kemudian kalaupun ada oknum tadi yang mengklaim kepemilikan yang tidak masuk akal tanpa bukti, silakan aja. Kita adil, saya tidak memihak ya. Kita adil, apalagi yang punya tuh bukan orang kampung situ. Kapan dia bisa hidup ladang? Kapan dia karet? Punya 200-300 hektar, ngeruah, ya enggak Pak Kapolsek? Ya kan? Nggak mungkin satu orang punya 300 hektar itu. Kalau mau nunjuk-nunjuk bisa. Kalau ada hak milik tidak mungkin. Kemudian ketiga terkait tali asih. Nah ini tadi harapan Pak dari MP ya, harapan dari Bapak Tinggi masyarakat. Tetapi saya juga tidak memaksa. Itu kan namanya tali asih, bukan ganti rugi ya, bukan beli. Ya kalau bisa ditinjau memang naik sedikit lah ya Bapak Tinggi ya. Kan saran saja, saya tidak maksa ya. Silakan. Yang paling prinsip yang keempat, untuk teknis tata cara pemberian tali asih, yang saya dengar diberikan secara komunal, satu pintu. Ini mohon dikaji dulu, dikaji lagi oleh Pak Kabid ya, Dinas Lingkungan Hidup ya, dikaji lagi untuk opsi cara pemberian tali asih oleh PT MP ini, apakah memang ini yang terbaik ataukah ini yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Takutnya begini faktanya, ini ladang kawan nih atau kebun kawan, kebun pasikat misalnya, kebun karet pasikat 10 hektar. Dia lewat tanam MP percaya atau Pak Kades adalah bayar ke Pak tanam. Sekali pasikat datang besok mau norek atau tanah karet, tinggal nangis. Mau komplain, Bayawana bilang udah bayar dengan Pak Tanam. Pak Tanam kabur saya Pontianak. Dan saya cerita Pak Kades mana? Kolan mana nih? Sebutin kolan nih. Apa alasannya Pak Camat? Jawab. Atau alasan apa? Ada keterangan? Tidak ada keterangan, tidak menggaris saya sebagai sekda. Pak Kades PD buat surat teguran. Panggil inspektorat, berikan peringatan. Saya akan turunkan tim. Dan Pak Dobong, Pak Penduro, hukum adat. Saya tidak senang Kades malah lari. Ini kita ngurus masyarakat dia suka kabur. Ada apa? Saya tidak senang. Saya tersinggung. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta kemarin pulang Pontianak sini ngejar ini. Pak Tanam dari Ketapang, Pak Jumadi dari Ketapang, dari Polres. Setuju tidak?
Boleh kan Pak Jubadi, hukum adat kades. Online inspektorat saya turunkan. Karena baju saya dua. Saya tinggal pilih mau yang mana. Inspektorat turun atau hukum adat, tinggal pilih. Kemudian saya meminta para kades, ya, suruh kades yang hadir, ini jadikan pelajaran, ya, pahami aturan tentang kawasan, tentang wilayah. Ada cara yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, ya, untuk mengelola kawasan hutan. Namanya perhutanan sosial, ya Pak ya. Nah ini usulannya oleh kades, oleh Pak Domong, diusulkan kepada Menteri Kehutanan, ya, tembuskan ke kami, melalui kami juga, ya. Kalau kurang jelas nanti bisa hubungi Pak Kabid itu atau Pak Sikat paham ya. Mengusulkan perhutanan sosial, bentuknya apa? Hutan desa, hutan adat. Nah itu benar. Kalau perusahaan tidak boleh dapat izin di wilayah kita, masa kita tidak bisa mengusulkan? Sama kita di NKRI ini, kedudukannya sama. Mekanismenya tidak mudah, tidak rumit. Ya. Banyak wilayah-wilayah lain di Kota Tapang sudah mengusulkan hutan sosial untuk hutan adat, untuk hutan desa. Tapi saya heran, di Simpang Hulu ini tidak ada pengusulan. Padahal banyak kawasan hutan. Dari Desa Merawal, Loko, Potong, Kualan Tengah, Kualan Hilir, sampai ke Kualan, Simpang Lua juga, hampir semuanya. Tapi tidak ada satu pengusulan perhutanan sosial. Sering disosialisasikan, tidak ada usulan. Ini solusi terbaik mencegah sebelum mengobati. Ya. Kemudian untuk PT Mayawana, saya minta sosialisasinya lebih besar lagi. Nah, ini sebenarnya saya anggaplah kita sosialisasi supaya tidak miskomunikasi. Memang izinnya pemerintah pusat dari Kementerian Kehutanan, kita menghormati itu, ya. Tetapi berada di wilayah Kabupaten Ketapang. Tadi disampaikan Pak Kabid, Pemda juga punya hak sekaligus kewajiban untuk mengawasi dan melakukan pembinaan. Apalagi kita ingin menjaga Ketapang kondusif, jangan sampai investasi menimbulkan kekacauan, keributan. Pening Pala Kapolres, pening Pala Kapolsek, pada ngambil Pak Dandi Pak Domong, Camat pening. Kita inginnya investasi hadir membawa kemanfaatan, kesejahteraan untuk kita semua. Kemudian minta surat. Saya pelajari kronologis. Ada satu surat yang dari awal menarik perhatian kami di Kabupaten Ketapang yang beredar jauh. Awalnya kami ini Pak Kabid dari LH itu sebenarnya percaya sepenuhnya dengan PT Mayawana, dengan Prokompimcam, dengan Kades, dengan para tokoh adat di sini bisa mengawal investasi ini kondusif, ya, bisa menjaga wilayah dengan baik. Tetapi ada surat tanggal 4 Juni itu yang mulai membuat tensi naik. Surat dari PT Mayawana ditujukan kepada Partai Adat Desa Kuala Kulit. Ini ada kata-kata yang menurut saya ini agak bahaya, ya. Pada area berhutan tersebut dikuasai oleh masyarakat dan tidak mau menyerahkan kepada perusahaan untuk dijadikan kebun HTI. Oleh sebab itu perusahaan akan mengambil langkah untuk tetap mengerjakan. Ini heboh, cuma kami masih diam. Ini heboh di Ketapang. Saya juga di WA dari mana-mana, dari Pontianak sampai beberapa NGO internasional, Aid Environment, ya, USAID. Heboh sekali, tapi kami diam, tidak merespon karena ya sadar ini kan bukan kewenangan pemerintah daerah itu. Nah baru kenapa ada surat sekda? Tujuannya sekali lagi untuk menetapkan batas
supaya itu mendukung kondusivitas investasi, supaya ada kepastian berusaha, ada kepastian hukum, supaya ada kepastian pelayanan administrasi pemerintahan. Bisa dipahami ya, ya? Itu tujuannya ya. Makanya kemarin ada tim dari Pontianak ke Ketapang, saya terima bersama adik-adik, kita selama ini cooling down sampai hari ini. Tujuannya itu, kita ingin Ketapang ini kondusif, Ketapang ini damai. Nah, surat ini sudah menimbulkan kegaduhan. Ditambah surat saya kemarin, kejadian semakin multitafsir. Yang saya lihat miskomunikasi, yang kedua memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Beladen dari orang MP pun beladen. Ada aksi, ada reaksi. Nah, harusnya kan tenang lah, sehingga terjadi eksiden. Ya, sebenarnya saya agak tersinggung, ya, tersinggung dengan sikap yang tidak seolah-olah menghormati surat itu. Pada tujuannya bukan untuk apa, mempermasalahkan izin, apalagi mencabut izin, tidak ada. Hanya minta waktu, kami ngurus dulu, batas kami tetapkan. Dan untuk batas ini sudah kita rapatkan dan sudah final Pak Petinggi, ya, Pak Penuro, para Kades sudah final. Tinggal ini proses di bagian hukum. Nanti dari PMD ke bagian hukum ya, Pak Kabuk hadir. Nanti ditetapkan oleh Bupati. Dan nanti saya akan undang pihak terkait, Kades, Camat, untuk menyampaikannya. Sekali lagi, apapun keputusan pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan tidak dapat diganggu gugat, bersifat final dan mengikat. Ya Pak Tinggi, tapi Pak Kades Kabupaten Bengkuas gugat ke PT UN. Abu, oi, untuk bicara. Rumah pengacara, Pak Kades Kepala Hilir Bengkuas, rumah pengacara gugat, mana udah pengacara Kabupaten? Misalnya Pak, namun juga. Nah, kalau terima, syukur masalah selesai. Ya kan, tinggal diikuti dan dilaksanakan. Termasuk pihak MP pun harus menghormati, mengikuti itu. Ya, itu keputusan pemerintah daerah, yang juga bagian dari pemerintah pusat. Ya, jadi struktur pemerintah tidak terpisah-pisah. Ya, kami patuh dari pemerintah pusat, dan juga pusat pasti tergantung dari pemerintah daerah. Rakyatnya mana? Kan di sini rakyatnya. Nah, Jakarta ada rakyat, itu di situ punya provinsi juga. Ada wali kota, ada bupati, ada kades. Nah, itu struktur pemerintahan. Jadi secara umum seperti itu, ya. Saya berharap semua pihak, para kades, kalau ada hal-hal itu diurus masyarakat. Ya, Kades Kapas Bomban, Rokit, Kades Balam Hilir. Nah, itu Cimpalan ini yang saya selain hadir lah. Masyarakat diurus, jangan lari. Persoalan-persoalan laporkan secara administratif kepada camat, kepada bupati, kepada sekda, supaya kami tahu secara resmi. Ini saya tahu dari WA, dari Facebook, bahkan itu ada mengerti saya. Mana kadesnya? Begitu juga jajaran DAD kalau responsif. Jadi kecamatan lapor dari kabupaten tertulis, ya Pak Mehmet, Pak Dado, supaya Pak Tanam juga bisa berrelasi dengan pemerintah daerah. Apa langkah-langkah kita? Tidak membiarkan. Kalau sampai balas kemarin kan heboh. Kalau misalnya Pak Kades sama semua bawa masa tidak balas, kan itu seperang, dok sama dok, kan mungkin. Jadi kami ini pengujian pusing, Pak Jumadi, karena yang ada di Lamongan Dayak sama Dayak. Ayah Pak dan mereka, pening kepala, odok. Oh nyalain boleh.
biar aja paling 2-3 hektar, tidak sampai 5% tadi dari yang untuk Pak Sikat. Konsesi 100.000, berapa? 10%-nya 10.000, 5%-nya 5.000. Oh semua masih jauh. Tak mungkin individu punya sampai 5.000 hektar. Ya. Kemudian ada kewajiban lain mungkin yang harus diberikan kepada pemerintah desa. Entah apa namanya di situ tanah, di perusahaan CSR atau apa namanya, pastikan. Apa namanya itu? Program apa namanya? Itu desa. PMDH. Masih ada nggak Pak Kabit? CSR ya. 5% aja dari total izin. Lain ya. Oh ya. Ya. Betul. Bentuknya langsung biaya ya, bukan berapa persen lahan seperti itu, PDMH. Oh ya. Ya, harapan saya CSR benar-benar dilaksanakan. Ya, jaga hubungan baik dengan masyarakat, dengan para tokoh adat, kades, jajaran pemerintah daerah juga dijaga. Ya. Yang kedua, jangan memaksa tadi kalau ada di situ kepemilikan penguasaan mereka. Tetapi juga kita tidak mentolerir ya klaim-klaim setiap individu, oknum-oknum yang di situ tidak ada penguasannya, tidak ada bukti, main tunjuk. Itu tegakkan yang ribuan tahun. Ya, terserah MP sih ini. Tapi kalau pemerintah ya tidak mungkin membela lah gitu ya. Tapi kalau di situ ada ladang tadi, ada kebun, yang kata Pak Kades, orang berkebun sayur tinggal nangis saya dengan busur, janganlah. Rasa mau gak saya hukum adat nih? Kan nih benar pada mau. Nah, misalnya kalau mau ada bukti kan, dia mau bukti. Des. Ini kemana Pak? Yones, katanya ada itu kayak gitu tuh, kebun sayur. Ini Pak Jamadi mohon di dulu ya, supaya Pak Sakir ya. Ada kebun sayur yang digusur, ada karet digusur. Apa benar? Kalau memang benar, ya udahlah, minta maaf. Ya kan digantilah bentuknya kalau bisa. Bisa dihitung berapa hektar ganti. Cara baik-baik saja. Kita ingin damai. Itu sebenarnya. Kandes, itu kan Pak Kades. Ya, kita cari solusi, bukan mau perang. Mau perang udah ada tugasnya Pak, ini ya, TNI, tentara, itu tugas perang. Polisi pun enggak, Pak Jamadi pun sesuai perang enggak mau, beliau jaga Kamtipmas, bukan perang, kecuali beliau brimob. Bro, Pak Jamadi ya. Satu, dua, tiga. Ya, ya, siap. 1, 2, 3. Tiga. 1, 2, 3. Ya. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Pak, nggak kelihatan Pak? Iya. Ya gitu ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Bapak Ketua DAD, Pak Sekretaris, Pak Sikat, Wakil Ketua DAD untuk mendampingi. Kelindung Pak. Kiri kanan kali. Kiri kanan Pak. Enggak, gongnya agak dikit. 2, 3. 1, 2, 3.